Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, sahabat terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, haleluya, kita bisa kembali berkumpul di ruang Zoom ini di saat teduh pada pagi hari ini. Ya, kita bersyukur komunitas pemurni hati memiliki wadah ini sehingga kita dapat bertumbuh bersama untuk memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai, kita mau membuka dengan doa. Mari kita buka dengan tanda kebenaran Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa Elohim, Allah Putra, Yesus Kristus, Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia-Mu. Kami sungguh bersyukur Engkau selalu menyertai kami. Suatu kebanggaan Tuhan, berdoa, memuji, menyembah-Mu, merenungkan firman-Mu. Engkau Allah yang begitu besar dan berkuasa. Langit adalah tahta-Mu, bumi adalah tumpuan kaki-Mu. Oh Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib dengan perbuatan-perbuatan tangan-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau siapkan hati. Kami persembahkan hati kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepadamu. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, sekiranya ada hal-hal yang tidak menyukakan hatimu Tuhan, kami mohon ampun, kami bertobat ya Tuhan. Biarlah darah Yesus saat ini sucikan, kuduskan roh jiwa tubuh kami. Layakan kami Tuhan, untuk datang kepadamu memandang wajahmu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Urapi kami semua yang melayani, urapi kami semua yang hadir di sini. Lawat kami Tuhan, kami sungguh-sungguh rindu Tuhan untuk berjumpa denganmu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi selamat pagi. Kita bersyukur memiliki Allah yang dahsyat. Saya akan bacakan satu ayat dari Mazmur 119 ayat 81, ayat 80 dan 81. Bunyinya begini. Kiranya hatiku mengikuti ketetapan-ketetapan-Mu dengan tulus, supaya jangan aku mendapat malu. Hancur hatiku merindukan keselamatan dari-Mu, aku berharap kepada firman-Mu. Ya, kita percaya bahwa Tuhan melihat hati. Dan bila kita sungguh-sungguh memberikan hati kita pada Tuhan, selalu akan datang pertolongan dari Tuhan. Ya, jadi saya juga dalam hidup ini saya mengalami berbagai pergumulan, namun Tuhan selalu membuka jalan, memberikan jalan keluar dan kemenangan. Meskipun kita masih bergumul di satu hal, namun tanpa kita sadari, bahkan tanpa kita minta, kadang-kadang Tuhan menjawab kita di pergumulan yang lain. Kita meraih kemenangan di pergumulan yang lain. Ya, kita percaya dengan hati kita yang kita persembahkan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Mari saat ini kita mau memuji Tuhan dengan satu lagu, yaitu Sentuh Hatiku. Saya akan siapkan musiknya. Mari kita berikan hati kita sebagai persembahan bagi Tuhan, persembahan yang harum, sehingga Tuhan disenangkan. Karena inilah bagian kita, memuji menyembah-Nya. Betapa ku mencintai
segala yang telah terjadi tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Terima kasih Tuhan. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, panggil dia Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh yes Tuhan, kasih-Mu bagai air mengalir yang tidak pernah berhenti. Terima kasih Elohim. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Kau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, Bapa, sentuh hati kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ya benar Tuhan, kasih-Mu begitu luar biasa. Siapakah kami ini Tuhan? Apa nilai kami? Nilai kami adalah darah Yesus.
Engkau begitu baik. Darah-Mu telah Kau kurbankan di kayu salib bagi kami. Begitulah betapa berharganya kami di mata-Mu, Tuhan. Saat ini kita rindu untuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita mau masuk, kita mau persembahkan hati kita kepadanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Biarlah persembahan penyembahan ini menjadi persembahan yang harum baginya. Mari kita satukan hati kita angkat suara kita. Berikan yang terbaik kepadanya di pagi hari ini. Allah kita adalah Allah yang kudus, maka kita pun harus kudus. Percayalah kepadanya bahwa Dia sanggup. Dia akan memberikan kepada kita kekuatan untuk semakin serupa dengan Kristus. Mari kita berikan terbaik padanya pagi hari ini. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ya Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Angkat tangan kita. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ya Tuhan, Engkau layak terima sembah kami Tuhan. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus Tuhan, kudus,
kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi, surga bumi menyembah. Surga bumi, surga bumi menyembahmu. Sekali lagi, surga bumi menyembahmu. Mari sembah Dia, Ya Elohim, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang membesar. Kami angkat suara kami, hati kami, sembah Dia. Lawan kami roh, Seraba suara kita persembahkan hati, berikan yang terbaik kepadanya pagi hari. Kami sembah Kau Tuhan, namamu yang Yesus. Ya Allah Roh lawan kami terima kasih Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan lawatan-Mu di pagi hari ini.
Saat ini kami mau hening, kami mau menikmati hadirat-Mu. Ya Allah Roh Kudus yang manis, pimpin kami. Beracaralah dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Allah Roh Kudus, saat ini sentuh hati kami. Kuduskan kami, siapkan kami, jadikan kami seperti Maria yang duduk di kaki Kristus Yesus. Kami rindu untuk menikmati santapan rohani kami, roti hidup Yesus Kristus sendiri melalui pembacaan firman-Mu. Kami rindu merenungkannya. Berkati anak-Mu terkasih Cinirna yang saat ini akan membawakan firman-Mu. Kau berikan dia hikmat marifat daripada-Mu, roh pengenalan akan Tuhan, the spirit of revelation. Biarlah saat ini Roh Kudus sendiri yang jamah. Biarlah semua yang akan disampaikan sungguh-sungguh berasal daripada-Mu ya Tuhan. Pakai dia secara dahsyat sebagai alat kemuliaan-Mu pagi hari ini untuk menyingkapkan isi hati-Mu, menyingkapkan rahasia kerajaan Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Luar biasa pagi hari ini Allah Roh Kudus memimpin kita semuanya masuk ke dalam hadirat-Nya ya. Bacaan pagi hari ini saya ambil dari Galatia 5 ayat 18 sampai 25. Saya akan bacakan. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperintahkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, pada bacaan pagi ini, Santo Paulus menyampaikan tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup yang dipimpin oleh roh yang tidak baik. Hal ini sangat jelas dari buah-buahnya. Perbuatan yang dihasilkan oleh roh yang tidak baik adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, pemujaan, berhala, sihir, percekcokan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, dan sebagainya. Sedangkan dipimpin oleh Roh Kudus akan menghasilkan atau membuahkan kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Santo Paulus berkata bahwa buah-buah Roh Kudus seperti itu dengan sendirinya akan membawa kebaikan dan kebahagiaan hidup bersama. Itulah makna tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita tentu sangat sulit menjadi orang kudus.
Akan tetapi kita bisa mulai dari langkah kecil dari keseharian hidup kita dengan mengutamakan tindakan yang membawa kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Misalnya daripada membenci atau membalas kejahatan atau pengkhianatan oleh pasangan, teman, kita bisa memilih mengasihi. Memang berat. Daripada membawa amarah yang merusak suasana pertemuan, apapun alasannya kita memilih membawa sukacita, seperti misalnya membawa oleh-oleh yang dibagi-bagikan daripada membalas dendam. Juga apabila kita merasa ada di pihak yang benar sekalipun, kita lebih memilih mengampuni dan membawa suasana damai sejahtera dalam persaudaraan kita atau persahabatan kita, baik dalam lingkungan, komunitas, rumah tangga, dan sebagainya. Mungkin dalam pertemanan juga ya. Seperti dalam ayat 21b dikatakan, terhadap semua itu kuperintahkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di sini sangat tegas dikatakan, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di ayat 24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Hidup oleh roh berarti berjalan bersama Roh Kudus setiap hari. Artinya kita berserah kepada karya Roh Kudus yang menasehati, membimbing, menghibur, dan selalu menyertai kita. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang menitik beratkan kehendak dan pimpinan Roh Kudus atas dirinya serta menyampaikan berita sesuai dengan Alkitab. Kedua hal itu menjadi satu ketika dia memberitakan Roh mengurapi, karena itu berita yang disampaikan menjadi sesuai dengan Alkitab. Hidup oleh Roh sama juga berjalan dalam Roh, yang artinya menjatuhkan diri di depan. Demikianlah dalam perjalanan iman kita, Tuhan ingin kita berjalan maju bersama Dia. Ketika kita berjalan dalam pimpinannya, maka Roh Kudus akan membawa kita dari iman yang satu kepada iman yang lain, dan dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Bagaimana Roh Kudus itu memberi pimpinan kepada kita, yaitu melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Dan Roh Kudus tidak akan memimpin kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oleh sebab itu, mari saudara-saudari yang terkasih, kita bersama-sama berjalan bersama Roh Kudus, menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk dipimpin Roh Kudus, sehingga apa yang kita lakukan, kita perbuat menjadi berkat buat orang baik, buat orang banyak. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami diingatkan untuk membuka hati kami, menyerahkan diri kami untuk dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kami membawa buah-buah dari Roh Kudus untuk kemuliaan. Engkau juga mengingatkan kami bahwa dengan berbuat baik kepada sesama, kami sudah menunjukkan kemurahan hati-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami dan ingatkan kami terus ya Tuhan, sehingga kami mampu menjalankan semua sesuai dengan kehendak-Mu.
Bapa, kami juga bersyukur berada di dalam komunitas pemurnian hati ini, di mana kami boleh bertumbuh bersama di dalam kasih-Mu. Kami boleh saling menguatkan, mendoakan satu dengan yang lain, serta boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi dan mengalami perjumpaan dengan-Mu melalui komunitas ini. Bapa, kami juga mau berdoa untuk Pak Paulus dan Bu Vila, beserta keluarganya, kiranya Engkau berkenan memberikan perlindungan, berkat, dan juga kesetiaan pelayanan kepada mereka. Jauhkanlah mereka dari kuasa-kuasa yang bukan berasal dari-Mu ya Bapa. Kau berkatilah juga teman-teman kami yang mengambil bagian dalam pelayanan di dalam komunitas ini ya Bapa. Biarlah mereka boleh terus berbagi, terus bertumbuh di dalam komunitas ini ya Bapa. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk komunitas, untuk Komsel onsite pada PHKIT yang pada tanggal 19 Oktober nanti ya Bapak. Berkatilah anak-anak di PHKIT, biar melalui Komsel ini ya Bapak bisa membantu pertumbuhan iman mereka, terutama di dalam membaca firman Tuhan setiap hari ya Bapak. Tanamkanlah kerinduan dalam diri mereka akan firman-Mu, akan kasih-Mu ya Bapak. Berkati juga Papa, Mama, dan Kakak rohani yang mengambil bagian dalam pelayanan di PH Kids. Ya Bapak, biar mereka boleh menanamkan kebaikan-kebaikan yang Kau ajarkan melalui firman. Mampukanlah mereka untuk memberikan apa yang Engkau kehendaki dalam diri mereka. Bapak, berkati juga saudara-saudari kami yang mengalami sakit ataupun masalah ataupun yang sedang berbeban berat. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kuasa-Mu bekerja atas diri mereka, karena kami percaya rancangan-Mu yang terbaik bagi mereka. Biarlah mereka terus membuka hati mereka dan tetap setia mengandalkan Engkau ya Bapa. Bapa, kami juga mohon berkat kami yang akan memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, rencanakan, impikan dalam hidup kami, Engkau buat berhasil. Engkau akan menjadikan kami kepala bukan ekor ya Bapa. Kami percaya rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Mari kita lanjut doa untuk komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Silakan dibuka kameranya. Foto yang satu dua, kedua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Ya, berkati. terima kasih. Selamat pagi semua. Tuhan Yesus Pagi. memberkati. Terima kasih,